sih dikasih nama Fana Vibes? Fana Vibes itu gabungan dari nama kita berdua, yaitu Vanessa dan Nabila. nah vibes itu memberikan kesan lebih santai dan positif. Kita positif vibes banget gitu. Banget ya. Kita positif vibes pada kalian. Di sini tuh kita akan membahas tentang bagaimana sih cara agar kita itu nggak mudah tersinggung kepada kehidupan sehari-hari kita. Nah, mari kita telusuri apa aja sih yang membuat kita mudah tersinggung, dampaknya terhadap hidup kita, dan tentu saja langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang lebih kuat secara emosional. Yuk kita simak pembahasannya. Ngomong-ngomong tentang mudah tersinggung nih, menurut Vanessa sendiri mudah tersinggung itu tuh kayak gimana sih? Oke, definisi mudah tersinggung itu respon emosional yang berlebihan terhadap situasi, atau kayak misalkan ada perkataan orang yang nggak sesuai sama kita terus kita nggak terima, ada perasaan kayak gitu sih kayak Pasti sih kita juga jadi yang kayak merasa sakit hati, omongan orang kan kadang nggak bisa, kita kan juga nggak bisa kontrol ya omongan orang tuh terhadap kita. Jadi kayak kadang kita ada aja sakit hatinya, ada aja merasa kayak kok dia ngomong kayak gitu sih ke kita. Kira-kira menurut Vanessa sendiri kenapa sih zaman sekarang tuh banyak banget orang tuh yang kayak gampang banget mudah tersinggung gitu? Oke, kalau menurut gue di era digital dan sekarang ya, interaksi di media sosial itu kan lebih cepat ya, lebih cepat. Terus mungkin kayak secara personal mungkin orang-orang menyalahkan gitu loh. Terus bisa juga karena tekanan sosial itu juga berpengaruh terhadap perasaan mudah tersinggung itu. Terus kurangnya ruang untuk merefleksi diri itu juga sih membuat orang lebih sensitif jadinya, jadi kayak gampang mudah tersinggung. Bener sih, sekarang tuh kayak pengaruh media sosial tuh kayak berpengaruh banget sama mental kita. Terus juga kayak kan sekarang tuh kayak banyak banget ya sih omongan-omongan yang kayak di setir TikTok, TikTok. Padahal tuh kita kayak emang merasa itu relate gitu loh. Tapi itu kayak orang tuh nganggapnya kayak di setir TikTok. Itu tuh yang bikin kita jadi kayak itu juga, tapi kita nggak boleh terlalu berpatokan kalau sama standar kayak TikTok. gitu Karena TikTok sih, karena jadinya nggak baik juga buat diri kita. Terus kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi kita tuh kayak gampang banget tersinggung sama omongan orang lain kayak gitu? Kalau faktor banyak sih ya faktornya. Bisa dari pengalaman masa lalu mungkin, terus memiliki trauma, jadi kayak merasa ada tekanan, itu juga berpengaruh gitu kan. Terus lingkungan sosial mungkin yang kayak kurang mendukung. Sekarang gue tuh pengen nanya ke lu, dari pengalaman pribadi itu pernah nggak sih mengalami kayak gampang tersinggung gitu sama omongan orang atau sama komentar-komentar orang gitu? Sebenarnya itu juga salah satu orang yang gampang banget ya, kayak gampang banget tersinggung gitu loh, entah dari perkataan atau perlakuan orang. Kalau misalkan orang udah beda nih, kayak nggak kayak biasanya, terus kayak gue bakalan kenapa ya gitu loh, lebih ke kepikiran sih. Terus kalau misalkan ngomongin pengalaman, biasanya kan kalau misalkan itu asumsi kita ya, asumsi diri kita terhadap orang lain gitu kan. Padahal tuh orang lain sebenarnya nggak bermaksud buruk gitu, cuman karena kitanya orangnya yang gampang tersinggung, jadi jadinya tuh kayak rasanya itu tuh kayak kita tuh dihina ya, penghinaan gitu, atau kayak direndahin gitu loh. Terus abis itu lebih ke ini sih, kayak maksudnya lebih ke kesalahpahaman aja sih kalau gue, pengalaman gue ya, kayak kesalahpahaman aja sih sama apa yang orang maksud gitu, padahal orang itu maksudnya gak bermaksud buruk gitu. Jadi kayak ini kesalahpahaman sih pengalaman gue. Bener sih, kayak kadang kan orang suka nanya basa-basi lah, kayak misal tugasnya udah belum, kayak terus misal kayak sama lu tuh dijawab kayak belum, kayak kenapa sih nanya-nanya gitu. Kayak emang kita kan suka ada aja waktunya kita tuh lagi sensitif gitu kan. Terus pasti juga jadi nanti yang sana juga jadi mikir yang kayak kok sensi banget. Selanjutnya
dalam meningkatkan sensitif emosi seseorang itu kayak gimana sih? Kalau untuk tadi peran lingkungan sosial dan media itu dalam meningkatkan sensitivitas itu sebenarnya media sosial itu apa ya, memperbesar ruang untuk kita berkomentar gitu, komentar-komentar negatif atau kita membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain gitu kan, itu kan termasuk jadi tekanan kan untuk diri kita gitu. Terus kayak kalau misalkan lingkungan sosial itu lebih ke apa ya, bikin kita tuh merasa kayak kurang aman dan kayak merasa nggak dihargai gitu sih kalau dari lingkungan sosial. Nah selanjutnya tuh kira-kira bagaimana sih latar belakang keluarga atau budaya mempengaruhi seseorang tuh untuk merespon kritik dari orang lain gitu? Oke, kalau untuk ngomong itu lebih ke misalnya kayak memiliki keluarga yang protektif atau kritis itu kan dapat membuat seseorang sulit menerima masukan gitu kan. Nah, kalau untuk budaya tertentu pun memiliki norma yang mempengaruhi apakah kritik itu dianggap wajar atau enggak gitu. Benar sih. Terus kayak tanggapan orang tuh beda-beda kan. Kadang tuh ada orang yang kayak ngasih kritik doang tapi nggak ada yang ngasih saran kayak gitu-gitu. Jadi kepada orang-orang di sana kalau emang bisa ngasih kritik, kalau bisa tuh juga ngasih saran guys, biar orang yang menerima kritik itu tuh juga jadi ada introspeksi diri juga, ada evaluasi diri. Nah tadi kan kita udah ngomongin tentang kayak definisi sama pengalaman pribadi dari lu sendiri. Kira-kira menurut lu nih ya, apa sih dampak negatif dari kita tuh mudah tersinggung itu, kayak apa sih dampaknya buat mental kita, buat pengaruh sosial kehidupan kita kayak gitu-gitu? Oke, kalau untuk ngomongin dampak pada kesehatan mental ya, dampak pada kesehatan mental yang pertama itu ada kecemasan dan stres, di mana perasaan tersinggung dapat memicu kecemasan dan stres, jadi mempengaruhi ke kemampuan menghadapi situasi seseorang gitu. Terus ada juga depresi mungkin ya, di mana kita seseorang yang memiliki perasaan tersinggung itu tuh berkepanjangan dan memicu stres, akhirnya depresi. Terus ada seseorang yang memiliki perasaan mudah tersinggung itu lebih ke apa ya, jadi nggak percaya diri gitu loh, nggak percaya diri, jadi dapat merusak kepercayaan diri seseorang gitu. Terus kalau misalkan dampak pada hubungan sosial itu ya, ya itu yang pertama kesalahpahaman, kesalahpahaman itu dan mungkin komunikasi yang buruk ya, jadi bikin kita jadi miskom tentang suatu hal gitu kan. Terus hilangnya kepercayaan juga bisa kan, hilangnya kepercayaan dimana kita sulit untuk memperbaikinya, karena kalau misalkan orang udah susah percaya kan bakalan tetap merasa kayak enggak deh, bukan itu gitu, sebenarnya itu bohong atau gimana gitu kan. Trust issue guys, kalau ada kata zaman sekarang itu trust issue. Terus adanya gangguan dengan hubungan dengan orang tua itu juga bisa mempengaruhi seseorang yang memiliki perasaan mudah tersinggung itu juga mempengaruhi ke hubungan antara orang tua. Tapi kalau ngomong tentang orang tua tuh kayak kita tuh emang gampang banget tersinggung gak sih sama kayak omongan orang tua. Tapi kita tuh nggak bisa mengekspresiin perasaan kita itu. Itu kan kadang kayak jangankan orang lain, kadang dari orang terdekat pun dari keluarga, kadang ada aja kan maksudnya. Pasti semua juga pernah ngerasain yang kayak misalkan entah dapat omongan apa dari keluarga gitu, itu kan jadi kayak bikin emang dia yang kayak gitu kayak gitu kan. Kadang orang terdekat pun bisa gitu loh bikin kita ngerasa kayak kurang percaya diri gitu. Terus juga kita pasti sering aja, contohnya aja ya, kita pasti di sini umur udah pada punya pasangan ya. Kita tuh pasti juga suka ngasih aja, suka tersinggung aja sama omongan dari pasangan kita sendiri, suka mudah tersinggung
sebenarnya maksudnya tuh nggak gitu. Tapi kenapa kita kayak perempuan sih ya kayak lebih banyak kayak salah paham dengan chat ya. Itu kayak kita tuh bacanya pakai nada, padahal tuh maksudnya nggak gitu. Cuma kayak kenapa sih jadi udah keburu kesel dulu, padahal tuh kita nggak suka jawaban kayak gitu, terus dibikin salah paham. Salah paham banget, kayak kita tuh yang ketiknya iya cuma A doang kayak gitu aja kita udah marah banget ya. Bukan marah sih, cuma kayak kok gitu sih ya, dia lagi marah sama kita ya, Kita bikin salah apa ya? salah apa, jadi bikin kita kepikiran kemana-mana. Ujung-ujungnya kita jadi bete sendiri kan. Si banyak banget yang ngerasain. Ya kan, Gen Z nya apalagi. Iya benar. Nah tadi itu kan kita udah bahas kan kayak apa aja sih dampak-dampak dari mudah tersinggung. Terus kita juga udah menjelasin faktor-faktor dari kita mudah tersinggung. Nah masih ada satu lagi nih yang belum. Itu tuh kayak kira-kira apa sih gejala dari kayak kenapa sih kita tuh kayak gampang mudah tersinggung. Oke, kalau untuk gejala perasaan tersinggung itu yang pertama adanya emosi negatif, dimana kita merasa marah, kecewa ataupun kesal gitu. Terus ada juga pikiran-pikiran negatif yang mempengaruhi gitu, dimana kita merasa kelemahan diri kita atau kegagalan yang ada pada diri kita. Terus biasanya juga dari perasaan yang terbuka itu juga mempengaruhi, dimana kita merasa kita nggak dihargai, terus kita nggak dipahami dan kita nggak diampuni sama orang lain. Itu juga mempengaruhi dan menjadi gejala munculnya perasaan mudah tersinggung. Terus ada juga kayak misalkan kita sulit untuk memaafkan seseorang, mungkin karena kayak kita merasa susah gitu ya buat ngilangin perasaan kita nggak suka, jadi kayak numpuk mungkin jadi kayak kesulitan itu di salah satu jalannya juga gitu. Kayak misal kita nih, misal sebelumnya tuh misal misal gue nih sama Nisa tuh dulu tuh sebelumnya tuh pernah ada problem lah. Nah terus kita ada satu waktu kayak ada omongan gue atau omongan Nisa tuh yang kayak bikin kita tuh keinget lagi sama kejadian sebelum-sebelumnya kayak kenapa kita dulu berantem. Nah terus tuh kita ada kayak misal ngomong kayak sebenarnya itu cuma basa-basi nanya, terus kita tuh jadi ngerasa tuh kita kayak kok dia kayak gitu lagi ya, kayak kok dia mengulangi kesalahan dia dulu lagi kayak gitu-gitu. Padahal dari Nisa tuh kayak cuma ya udah basa-basi doang, nanya doang kayak biasa aja, cuma karena kejadian itu jadi kayak ngebuat kayak ngapain sih ngebuka lagi masalah yang kemarin gitu kan, kayak udah nggak perlu gitu, padahal jadi kayak salah paham juga kan. Nah dari tadi itu kita udah ngebahas aja kan tentang mudah tersinggung terus. Kira-kira dari lu sendiri tuh ada nggak sih solusinya untuk cara mengatasi mudah tersinggung ini? Oke, kalau untuk solusi cara mengatasi rasa mudah tersinggung ini, yang pertama kita bisa mengenali dan mengakui perasaan kita gitu terhadap sesuatu yang emang mengganggu, yang membuat kita memiliki perasaan tersinggung tersebut. Terus kita juga bisa mengidentifikasi sumbernya, yaitu kita cari penyebabnya perasaan tersinggung itu muncul karena apa, entah kritik atau penghinaan gitu kan. Terus bisa juga melakukan relaksasi dan meditasi, di mana kita melakukan teknik relaksasi ini tuh untuk mengatur pernafasan seperti kayak yoga gitu, atau meditasi untuk mengurangi stres. Terus kita juga bisa mengembangkan kemampuan mengelola emosi kita. Terus kita juga bisa mengembangkan kesadaran diri, di mana kita mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita sendiri gitu. Nah, kalau untuk teknik relaksasi itu ya pertama kita bisa melakukan pernafasan dalam ya, terus kita bisa melakukan yoga, bisa melakukan meditasi gitu. Nah, terus ada juga nih strategi mengelola emosi kita gitu. Yang pertama kita tuh mengidentifikasi emosi apa sih yang kita rasain gitu. Terus ada juga mengekspresikan emosi, di mana kita mengungkapkan emosi secara sehat gitu. Terus habis itu meregulasi emosi dengan mengontrol emosi dengan teknik relaksasi tadi gitu. Terus kita
kita juga bisa mengevaluasi nih emosinya, yaitu kita menganalisis penyebab dari munculnya emosi tersebut gitu. Tuh, tadi kan udah dikasih tahu kan cara merefleksikan diri. Kalian tuh bisa mempraktikkan itu di rumah ya, biar kalian tuh kayak gak emosi lagi gitu. Itu tuh juga bisa jadi cara kalian tuh mengelola emosi. Soalnya tuh mengelola emosi tuh kayak penting banget ya. Jadi biar kita tuh nanti gak meledak-meledak gitu loh marahnya. Gitu sih. Nah, terus kira-kira apakah penting untuk memiliki perspektif yang lebih luas atau berpikir positif dalam menghadapi kritik? Kalau untuk penting atau enggak itu sangat penting ya. Sangat pentingnya itu karena perspektif yang luas itu membantu kita memahami niat orang lain. Sementara kalau untuk berpikir positif mendorong evaluasi kritik secara konstruktif. Nah, kalian tuh pada tahu ini nggak sih self-awareness? Self-awareness, nah itu tuh kira-kira tuh bagaimana sih menurut lu ya, kayak bagaimana sih cara membangun self-awareness untuk mengenali pemicu emosional kita gitu? Kalau untuk bagaimana cara membangunnya sih kayak ini ya sih, kayak melatih refleksi diri gitu, dengan kayak misalkan kita mencatat nih situasi yang kita rasakan, itu juga bisa menjadi salah satu cara gimana kita mengidentifikasi pola dan pemicunya gitu. Kayak dicatat tadi, kayak kalau misalkan bisa juga kayak pernah nggak sih kayak nyatet catatan harian gitu, kayak misalkan hari ini tuh gimana, kita kan bisa jadi cara kita tahu nih, kita bisa mengidentifikasi pemicunya sekiranya kita emosi sedih atau marah tuh karena apa gitu sih. Atau juga kayak misal kalian tuh pasti kayak punya, gak pasti sih, cuman kan dari kalian tuh pasti ada yang kayak pakai aplikasi apa sih sekarang tuh X ya, yang dulunya tuh Twitter gitu. Nah pasti kalian tuh ada yang punya second akun Twitter yang isinya tuh buat marah-marah, curhat gimana perasaan yang kita lagi rasain itu kita bisa tuangin di situ. Iya benar. Ya kalian tuh bisa mengekspresikan emosi kalian di situ. Nah kalian tuh kalau emang udah merasa tenang, kalian tuh bisa baca-baca lagi nih kayak apa aja sih yang membuat kalian tuh emosi. Nah dari situ tuh kalian tuh juga bisa kayak mikir kayak mikir apa ya, jalan keluarnya ya, jalan keluar dari emosi tersebut. Atau kalau emang kalian gak pakai Twitter, gak pakai X gitu, di HP itu kan kayak ada aplikasi Notes gitu ya. Kalian tuh juga bisa sih di Notes itu. Soalnya di Notes juga bisa di private kan. Jadi kalian gak usah takut itu dibaca sama orang lain. Nah sekarang kira-kira menurut lu ya, kayak ada gak sih cara melatih diri kita tuh untuk gak terlalu mengambil hati omongan orang lain kayak gitu? Oke, kalau misalkan itu kan berarti kayak bagaimana cara melatih diri kita ya. Yang pertama itu mungkin yang kayak bisa kita lakuin deh, yang kita bisa lakuin itu kayak kita tuh fokus pada niat ucapan daripada kata-kata apa yang orang lain sampaikan gitu. Terus kalau misalkan emang sekiranya kita kurang paham nih sama omongan orang itu, kayak bisa kita langsung tanyain, biar kita tuh gak berasumsi yang aneh-aneh terhadap pendapat orang lain. Kita emang penting sih kayak komunikasi itu, kayak biar gak terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman ya. Terus kayak apakah ada meditasi atau latihan mindfulness bisa membantu? Menurut gue sih bisa sih ya, bisa sangat membantu karena meditasi atau mindfulness ini kan dapat meningkatkan kesadaran diri, terus juga bisa mengurangi stres dan juga bisa membantu mengelola emosi kita. Nah tadi kan sebelumnya tuh kita udah ngomongin kayak cara melatih diri kita untuk gak ngambil hati ucapan orang lain kan. Nah kalau sekarang tuh kira-kira gimana sih menurut tuh cara terbaik untuk kayak ngerespon komentar orang lain yang mungkin kayak menyinggung perasaan lu kayak gitu-gitu, terutama di media sosial sih? Oke, yang pertama yang bisa dilakukan yang pastinya kita tetap tenang ya, terus kita mengevaluasi ini maksud komentar tersebut gitu. Terus kita juga bisa pilih nih apakah ingin merespon secara bijak atau kayak ya udahlah gitu, kayak mengabaikannya aja, kayak ya udahlah nggak usah gue nulis gitu. Itu sih menurut gue. Kayak ya udahlah nggak usah diambil hati. Iya. Tapi
pikiran Iya, ya udahlah Ya nggak mau udah, nambah iya. pikiran gitu. Dia nggak ngasih makan kita juga Bener kan. kayak usah repot-repot deh gitu kan. Betul. Nah, nggak kerasa banget nih kita udah ada di penghujung podcast ini. Sebelum gua menutup podcast ini, kira-kira ada pesan nggak sih dari Mbak Karisanya sendiri untuk para penonton yang emang masih suka ngerasa mudah tersinggung sama omongan orang lain, sama komentar-komentar dari orang lain, sama kayak tingkah laku orang lain, kayak gitu-gitu. Oke, kalau untuk pesan sih mungkin ini ya, perubahan itu dimulai dengan mengenali bahwa perasaan tersinggung adalah pilihan, di mana kita melatih kesadaran kita dan kita bisa mengelola emosi dengan lebih baik dan menemukan kedamaian pada diri kita sendiri. Bagus banget kata-katanya. Ya, terima kasih untuk kalian yang udah meluangkan waktu untuk menonton podcast kita hari ini, untuk mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, semoga kalian selalu dimudahkan jalannya. Jadilah diri kalian versi terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast lain hari. Bye-bye.